Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua di Denny Rinaldi. Akhirnya setelah sekian lama nggak upload video ikan cana, gue bisa upload lagi sekarang. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, karena memang belum ada yang bisa gua share ke kalian tentang perkembangan ikan-ikan gua. Terlebih ada satu kejadian yang membuat gue cukup sedih ya, karena salah satu ikan cana gue yang auranti, tepatnya si Jona, itu sudah nggak ada karena dia tiba-tiba mati ya di dalam akuarium gitu. Kondisinya waktu itu kalau nggak salah beberapa saat setelah ganti air lah. Sebenarnya ganti air juga nggak banyak sih ya, cuman ya paling banyak mungkin setengah waktu itu, cuman nggak tahu kenapa gitu, padahal sebelumnya ikan itu sehat-sehat aja ya. Dan si Jona yang barnya paling simet, yang paling rapih, yang pernah gue punya ya. Jadi sekarang auranti gue tinggal dua, yang gede satu, yang satu lagi si Jono ya, barangannya si Jona. Nah sekarang karena si Jona sudah nggak ada, akuariumnya kosong gitu. Nah, maka dari itu gue akhirnya bisa memindahkan Cana Maru YS gue ke akuarium yang sedikit lebih gede lah daripada yang sebelumnya. Di akuarium yang panjangnya sekitar 50 sentian nih kalau nggak salah, lebarnya mungkin sekitar 25 sampai 30. Nah ini adalah Cana Maru YS gua yang waktu itu sempat gue bikin videonya 2 ekor ya. Dan dari keduanya salah satunya itu memiliki perkembangan yang lebih cepat dibanding yang satunya. Sekarang panjang ikan ini sekitar 17 cm kali ya, 16 atau masuk 17 cm, dan kalian bisa lihat anatominya bagus, warna juga sudah mulai keluar ya, kuningnya, di background yang putih dengan pasir malang merah. Mental juga, nah itu dia, bagus banget ya. Terus memang ini yang paling agresif. Terus kemudian cabung juga sudah keluar, baik di kanan maupun di kirinya sudah ada ya, kalau kalian bisa lihat. Terus mata juga sudah oranye. Kalau bentuk tubuh ya ini nggak tahu nih, sedikit gemuk atau pas-pas aja. Kalau saya sih segini sih pas-pas aja. Ini memang karena tadi sebelum masuk sini tuh dia emang habis makan ya, jadi kelihatan perutnya masih agak sedikit gemuk ya. Nah ini sebelumnya ikan ini di settingan akuarium yang pakai background hitam dengan pasir malang hitam. Nah setelah dipindahkan ke akuarium yang sedikit lebih besar dengan background putih dan pasir malang merah, ternyata tidak ada penurunan warna yang signifikan ya. Jadi memang mungkin karakter genetik ikan ini termasuk yang cukup baik lah, jadi nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Tapi kemungkinan tetap si akuarium ini bakal gue ganti dengan background hitam untuk apa ya, memprogres lagi lah gitu si Cana Maru ini supaya lebih oke lagi penampilannya nanti ya. Untuk pakan sekarang ini dia sudah pakai umpan hidup teman-teman ya, ikan kecil, ikan mas kecil. Jadi kan gue punya akuarium Oscar dan Peacock Bass ya. Nah kalau gue belanja pakan untuk mereka, yaitu ikan mas kecil itu gue sempetin untuk kasih dia sekalian ya. Sama Cana yang lain juga begitu, terus Maru juga yang lain begitu. Jadinya
gue sempetin lah gitu. Untuk selingannya, ikan ini gue kasih pelet Sankoi ya. Pelet yang juga dipakai untuk predator gue yang lain, yaitu Oscar dan Peacock Bass. Peacock Bass sih nggak makan pelet ya, tapi buat Oscar sih yang paling sering makan kan Oscar ya. Jadi gue males untuk beli pelet-pelet lain lagi gitu ya yang khusus buat dia, jadi gue kasih aja karena di kemasannya Sankoi itu mengandung spirulina ya, jadi ya udah gue kasihin aja gitu ya. Nggak tahu sih apa memang berpengaruh juga ya sekarang ke dia, makanya warnanya kenapa lebih jelas kelihatan gitu, atau memang secara genetik dia bagus. Dua-duanya bisa jadilah kemungkinan itu. Tapi apapun itu ya inilah hasilnya untuk progres sementara si Channa Maru YS gue ini ya. Kalau ngeliat gini aja sih gue udah seneng ya, apalagi kalau nanti warnanya semakin pekat, terus kemudian cabung bunga-bunga itu juga makin banyak gitu. Wah, ini pasti bakal lebih seneng gitu ngeliatnya. Nanti kemungkinan gue akan coba kasih selingan pakan lain, yaitu ulat Hongkong atau ulat Jerman, atau mungkin nanti juga bisa jangkrik ya. Yang mana yang mudah gue dapatkan saja, yang gue cari bisa itu tadi ya, atau ya seperti biasa lagi aja gue kasih ikan kecil atau kasih pelet gitu teman-teman. Gimana? Apakah kalian masih memelihara ikan Channa Maru YS seperti gua? Kalau gua kan memang baru mulai ya. Ada sih satu si bejo, cuman bejo itu juga memang gue dapatkan sudah ukuran 25 cm ya. Jadi gua nggak terlalu menikmati pertumbuhannya atau proses memeliharanya. Walaupun sekarang bejo itu ukurannya sudah lumayan besar, yaitu sekitar 40 cm sekarang. Digigitnya sudah mulai sakit teman-teman ya, dan masih terbilang agresif lah untuk ukuran segitu. Jadi kadang-kadang kan sekarang dia gue pindahin ke ke wadah yang bukan akuarium ya, semacam kayak cooler box gitu, cuman ukurannya sekitar 70 cm apa 80 cm gitu, karena udah nggak ada tempat lagi. Kalau gue paksain dia di akuarium 60 cm lebar 30, kasihan dia sempit di situ ya. Jadi gue pindahin ke sana, dan kalau gue kasih makan tuh biasanya suka gue godain ya. Jadi ikan-ikan kecil itu suka gue pegangin di tangan gue, terus gue mainin di atasnya dia dan dia loncat tuh. Kalau hoki ikannya yang dapat, kalau gue nggak hoki tangan gue kena gigit itu dan udah sakit ya gitu. Sekali lagi buat teman-teman yang sudah punya pengalaman untuk ngekip ikan Channa Maru YS ya, yang sudah berhasil memelihara, memprogres gitu ya, silakan komen-komen di bawah dan kasih pendapat kalian tentang ikan ini. Apakah sementara ini progresan ini termasuk progresan yang oke, atau masih ada kekurangan ya? Silakan komen-komen di kolom komentar aja ya gitu. Berikutnya nanti gue akan coba upload ikan yang lain ya, kayak temennya dia. Nanti kita lihat seperti apa sih perbedaannya antara ikan ini dengan yang satu lagi. Lalu gue masih ada Jono ya yang tersisa, untuk bisa gue share ke kalian perkembangannya seperti apa. Terus ada Pultra yang juga waktu itu sempat gue bikin videonya. Sekarang sudah ada perkembangannya yang bisa gue kasih ke kalian, dan Pultra itu juga jadi salah satu yang cukup menyenangkan untuk bisa gue bagikan ke kalian progresannya, karena karena memang itu pilihan gue yang gue ngerasa waktu itu ini kayaknya oke nih buat diprogres gitu ya, dan kelihatannya sih bakal bagus gitu ya. Capek juga ya teman-teman ya, kebanyakan ikan yang harus dipelihara dan dirawat gitu ya, terus harus
jeli melihat perubahan perkembangannya gitu. Tapi apapun itu kita nikmati aja ya, selama kita masih mampu kita pelihara dan kita rawat dengan baik gitu teman-teman. Saran-saran tetap terbuka lebar buat kalian yang mau ngasih tips dan sebagainya di kolom komentar. Terima kasih, itu dulu yang bisa gue bagikan ke kalian ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan bisa membagikan update-update ikan selanjutnya. Dan tungguin terus updatean selanjutnya dari gua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.